Mana kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan rapat dan diseminasi tentang program guru penggerak. Di sini kita akan mengadakan apa yang akan dipaparkan nanti oleh guru penggerak yang ada di sekolah kita. Kebetulan di sekolah kita ini ada seorang guru yang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Andi Ahmadani SSIGR. Di sini nantinya dia akan memaparkan tentang apa yang telah didapatkan mengenai diseminasi tentang pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah yang ada di SMP kita ini. Kemudian terima kasih juga atas kesempatannya bisa bersama-sama mendengarkan apa yang akan dipaparkan nanti oleh teman kita. Jadi saya minta perhatiannya. Baik, itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Patinte. Terima kasih. Kita lanjut, sekarang adalah tiba saatnya tentang pemaparan pemetaan aset sekolah dan sumber daya yang dimiliki di sekolah SMP Patinte yang akan dipaparkan oleh Andi Ahmadani SSIGR. Dengan ini disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tuh mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang Dewan Guru SMP Negeri 1 Patimpeng dalam mengikuti kegiatan dialog ilmiah tentang pemetaan aset sekolah sebagai identifikasi awal terhadap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sekolah dalam menyusun program berbasis aset. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita dan untuk umat Islam di seluruh dunia. Yang terhormat tentu Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Patimpeng yang selalu memberi semangat buat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya ini selama 6 bulan, dan alhamdulillah di kesempatan ini tidak lama lagi saya akan menyelesaikan pendidikan sebagai guru penggerak dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian yang saya hormati Bapak Andi Sulaiman selaku orang yang saya tuakan di tempat ini, panutan saya juga dalam hal pendidikan atau proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Patimpeng. Serta yang saya banggakan dan yang saya sangat hormati pula semua rekan guru yang sempat hadir di tempat ini beserta dengan Kepala TU beserta jajarannya yang sempat hadir pula di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku calon guru penggerak untuk mencoba mendiseminasikan atau mencoba memimpin dialog ilmiah terkait pemetaan aset sekolah. Jadi pemetaan aset sekolah ini adalah ilmu yang saya pelajari di CGP, khususnya di modul 3.2, modul terakhir di modul guru penggerak angkatan 7. Pada diseminasi ini yang perlu saya sampaikan sebagai narasumber, pemetaan aset sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah di SMP Negeri 1 Patimpeng. Kenapa kita perlu pemetaan aset? Karena supaya program-program yang akan kita buat ke depannya harus berbasis aset sekolah. Jangan sampai nanti kita membuat sebuah program tapi tidak ditunjang dengan aset. Nah, inilah pentingnya pemetaan aset sekolah
dalam pengelolaan sumber daya sekolah, khususnya di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Patimpeng. Apa sih tujuan pemetaan aset? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jelas sekali tujuannya agar kita dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekolah dan lingkungan serta strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi ini tentu sangat penting yang namanya pemetaan aset, karena dari pemetaan aset inilah rekan guru nanti ke depannya khususnya di SMP Negeri 1 Patimpeng dapat membuat sebuah program yang bersumber dari daya di sekolah, sumber daya di sekolah, bahkan di lingkungan serta pemanfaatannya secara efektif. Nah, kalau kita tidak petakan, jangan sampai nanti kita sudah susun programnya, tapi tidak ditunjang dengan pemetaan aset, ini yang jadi kendala dan bisa saja tidak dilanjutkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelum masuk guru penggerak, aset sekolah itu yang saya pahami adalah tempat belajar, alat-alat yang ada di sekolah dan sebagainya. Namun setelah saya mengikuti program guru penggerak, ternyata aset sekolah itu tidak hanya sebatas bahwa gedung sekolah, ruang belajar, musola dan segala macamnya. Tetapi Bapak Ibu, aset sekolah ini ada 7 di modul ini. Dan ini perlu saya diskusikan kepada Bapak Ibu supaya Ibu paham, Bapak Ibu juga memahami bahwa ternyata aset sekolah bukan hanya modal fisik saja yang sebelum saya masuk guru penggerak yang saya tahu hanya modal fisik. Jadi ada modal manusia, kemudian ada modal finansial, kemudian ada modal lingkungan dan alam, kemudian ada modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik dan modal sosial. Inilah yang kita akan bahas satu Bapak Ibu terkait dengan aset sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Patimpeng. Apakah aset sekolah yang ada di Negeri 1 Patimpeng ini masuk semua ke 7 ini? Tentu ini menjadi identifikasi kita bersama untuk memetakannya. Yang pertama modal manusia, modal sosial. Inilah yang kita akan bahas satu Bapak Ibu terkait dengan aset sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Patimpeng. Apakah aset sekolah yang ada di Negeri 1 Patimpeng ini masuk semua ke 7 ini? Tentu ini menjadi identifikasi kita bersama untuk memetakannya. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seorang. Jadi modal manusia termasuk Bapak Ibu yang hadir hari ini, mengajar hari ini adalah bagian dari modal manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Patimpeng. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contoh adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya dan saling memiliki masa depan yang sama. Jadi alhamdulillah selama saya mengajar di SMP Negeri 1 Patimpeng ini, modal sosial ini kita sudah jalankan sejak dulu, yaitu adanya kepemimpinan, kemudian kerjasama, saling percaya dan saling memiliki masa depan yang sama. Berikutnya Bapak Ibu, poin ketiga, modal politik. Yang dulunya saya tidak paham, ternyata aset sekolah masuk dalam modal politik juga. Modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Saya menyebutnya seperti ini. Modal politik ini Bapak Ibu sudah sering juga kita implementasikan di sekolah. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu diundang untuk mengikuti musrembang tingkat desa, maka aset sekolah yang Bapak Ibu turunkan adalah aset manusianya. Bagaimana cara mengimplementasikan? Mengimplementasikan adalah guru yang ditugaskan tersebut mampu menyodorkan sebuah argumen atau statement pada musrembang tersebut. Jadi itu masuk dalam
modal politik. Dan alhamdulillah di modal politik ini asetnya kita di salah satu kecamatan Patimpeng ada anggota DPRD Kabupaten Bone, dan tentu kita harus membangun jaringan dengan beliau karena kedepannya jangan sampai nanti ada semacam bangunan yang bisa diberikan sebagai bantuan untuk SMP Negeri 1 Patimpeng. Ini masuk dalam aset sekolah modal politik. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan dan ritual kebudayaan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Ini juga sering sekali kita laksanakan, termasuk Maulid Nabi adalah bagian dari modal agama. Kemudian ketika kita mendatangkan ustadz untuk memaknai dan membersamai kita dalam acara-acara yang dilakukan SMP Negeri 1 Patimpeng merupakan aset sekolah kategori modal agama. Kemudian modal fisik, ini nih yang menjadi selalu saya ingat seperti awal-awalnya, bahwa modal fisik saja yang ada di SMP Negeri 1 Patimpeng, ternyata modal-modal yang lain mengikuti diantaranya. Yang pertama, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran dan alat-alat transportasi. Alhamdulillah modal fisik di SMP Negeri 1 Patimpeng saya rasa hampir semuanya terrealisasi di tempat ini. Saya katakan seperti itu karena kita lengkap, bangunannya ada, musolanya ada, laboratoriumnya kita 2, ada lab komputer, ada lab IPA, perpustakaan ada, WC apa dan segala macam lengkap. Jadi alhamdulillah untuk sekolah kita memang sekolah yang bisa menuju persaingan global. Yang kedua, modal lingkungan dan alam. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan dan hewan. Tapi untuk kita di lokasi kita ini tidak ada laut karena kita berada di daerah pegunungan. Jadi yang bisa kita manfaatkan nanti sebagai aset di sini ya tentu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang kita buat program bercerita dengan laut, sedangkan laut di sini tidak ada. Itulah gunanya pemetaan aset Bapak Ibu. Kemudian modal finansial. Modal finansial ini terkait dengan keuangan dan segala macamnya, dan alhamdulillah semua di SMP Negeri 1 Patimpeng ini berjalan sesuai dengan seharusnya, dan saya rasa untuk meningkatkan sumber daya pengetahuan yang ada di SMP Negeri 1 Patimpeng sudah dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi materi-materi yang inti dari apa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ada 7 tadi modal yang perlu kita pahami bersama. Kemudian ini menurut riset saya atau analisis saya, dan ini bisa kita petakan secara bersama-sama. Di modal manusia itu asetnya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik. Ini 80% S1, dan ada SMA. Harusnya bukan 20% ya, karena cuma 1 saja yang berijazah SMA. 2 kan? 1 saja harusnya. 2 ya? Oke. Iya ya, cocok. Kemudian ada guru kreatif dan inovatif, dan saya rasa tidak perlu diuraikan satu-satu karena semua punya kinerja yang baik. Kemudian guru berketerampilan di bidang seni, ada juga saya di sini. Kemudian guru profesional yang memiliki sertifikat pendidik, alhamdulillah 9 guru di sini sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian 5 murid yang berprestasi, ya prestasinya kita sudah tahu semua. Kemudian komite sekolah yang aktif dan produktif. Apa pemanfaatan dari aset ini? Kepala sekolah telah mengikuti program guru penggerak, maka akan lebih mudah. Tapi kepala sekolah kita belum mengikuti, jadi terasa tidak ada masalah. Kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya melalui pelatihan, dan alhamdulillah selalu dilibatkan dalam workshop, dan kepala sekolah selalu menugaskan anggotanya untuk terlibat dalam hal itu. Kemudian perlombaan jelas, baru-baru ini kita memenangkan beberapa kategori lomba ekstrakurikuler pramuka di Kabupaten Bone, tentu atas izin dari pihak sekolah yang diinstruksikan oleh pihak kepala sekolah. Kemudian mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi sekolah, dan
sudah berjalan seperti seharusnya. Kemudian komite sekolah yang selalu aktif dalam pengembangan sekolah terhadap masyarakat dan orang tua murid. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tentang modal sosial. Artinya kita ini tergolong dalam PGRI, FGP, gugus depan. Kepala sekolah ini saya sudah lupa juga. Kemudian memiliki kerjasama dengan baik di instansi pendidikan ini jelas karena Ibu Mulyati Dahlan sangat bagus hubungannya dengan pihak-pihak dinas, kemudian polsek, puskesmas serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian reuni ikatan alumni sekolah. Jadi di SMP Negeri 1 Patimpeng ini modal sosialnya belum ada saya lihat memang yang mengadakan reuni ikatan alumni. Apa pemanfaatannya terhadap identifikasi aset ini Bapak Ibu? Tentu untuk menjalin kolaborasi bersama rekan pendidik, untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, dan seterusnya. Kemudian modal politik. Nah, ini modal politik ternyata masuk dia di dalam aset sekolah. Bagaimana asetnya? Pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Kemudian BPD desa, kemudian status sekolahnya kita adalah negeri, otomatis dekat dengan pemerintahan. Pemanfaatannya misalnya mengajukan proposal dan pengadaan sarana dan perangkat sekolah. Kemudian melalui badan permusyawaratan desa dapat mengusulkan aspirasi yang diajukan ke pemerintah. Jadi misalnya muslimah. Modal agama dan budaya. Apa asetnya? Asetnya adalah tokoh agama, kemudian perayaan hari besar agama. Kemudian kita ini berada di budaya 100% suku Bugis. Tidak 100% ya seharusnya. Karena Ibu Seri Bugis Bu Seri kan? Bugis seperdua Kajang di Ibu Seri. Kemudian pemanfaatannya adanya toko dan agama yang di sekitar dapat digunakan partisipasinya, dan ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu, seperti mengundang Ustadz untuk memberikan tausiah di sekolah kita, dan sering sekali kita laksanakan. Kemudian untuk kelancaran baca tulis Al-Quran ini sudah dijalankan oleh guru agama. Kemudian suku Bugis dikenal dengan budaya yang lembut, ramah, sehingga bisa digunakan untuk penguatan karakter profil pelajar Pancasila, dan ini sudah jalan juga termasuk kegiatan proyeknya kita di yang pertama. Kemudian modal fisik yang saya identifikasi di SMP Negeri 1 Patimpeng, gedung utama, ruang kelas, ruang kepala sekolah, UKS, OSIS, laboratorium IPA ada, lab komputer ada, dapur guru ada, ruang guru ada, perpustakaan, musola dan tempat piket. Kemudian lapangan upacara dan lapangan olahraga, toilet murid dan guru terpisah, tempat parkir dan kantin, listrik PLN, sumber air sumur. Kemudian ada lahan kosong sedikit yang berada di lingkungan sekolah kita. Apa pemanfaatannya Bapak Ibu? Memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal digunakan di lapangan misalnya. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Kegiatan berbasis agar lebih efektif dan efisien. Dapat digunakan untuk fasilitas kesiswaan maupun pengembangan guru. Dapat dimanfaatkan untuk menanam jenis sayuran seperti bayam, kangkung, cabai, daun sop, dan tomat. Kemudian lingkungan alam, ya kita masih jauh dari polusi. Jadi udara masih segar, berada di lingkungan dataran tinggi dan persawahan. Sekolah bersih, taman sekolah, lokasi di pinggir jalan utama. Pemanfaatannya jelas. Yang saya hormati, jadi apa yang menjadi agenda kita hari ini terkait dengan pemetaan aset sekolah, dan kita sudah dialogkan secara bersama-sama. Ada beberapa usulan sesuai dengan aset yang ada di SMP Negeri 1 Patimpeng, insya Allah akan kita implementasikan ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku calon guru penggerak berasal dari SMP Negeri 1 Patimpeng, Angkatan 7 Kabupaten Bone, BBGP Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kita hadir di tempat ini dalam materi yang saya bawakan hari ini terkait dengan pemetaan aset sekolah untuk mewujudkan program